RRQ melawan Aura. Mereka apakah sudah siap mempersiapkan strategi yang lebih matang dibandingkan kemarin ketika Aura mengabatkan kekalahan mereka? Oke, Belarina mana tepuk tangannya? Let's go, menuju late after. Dari sisi RRQ, aku nggak melihat adanya Purify, Profesor Cafe. Wah, ini dia nih. Yang terkadang harus kita perhatikan bagaimana nanti cara mereka untuk membalaskan serangan ketika ada implosion atau heavy spin yang bisa dibawakan. Itu dia, bahkan dari sisi Aura pun tidak ada yang membawa ke arah Purify. Ya, mau nggak mau Brusco di sini juga akan sangat mudah ketika bermain dengan Storm dan juga Minion Fury. Tapi pembedaannya akan ada di item roamnya. Brusco bisa membawakan favor roam item sehingga durability. Atau teamfight jangka panjang yang bisa dibawakan akan lebih dominan menuju ke area dari RRQ. Irat juga kalian membawakan Barats yang sangat sulit sekali juga untuk bisa di take down, apalagi dengan efek resilience, pengurangan terhadap sisi power yang membuat nantinya gerakan dari implosion tidak begitu efisien. Ya, ini kalau ngelihat dari sisi Aura ya, memang banyak banget efek sisi yang bisa dimaksimalkan. Mereka punya efek slow, bahkan mereka bisa dibilang punya implosion. Area efeknya yang begitu besar, heavy spin dari Gugun juga. Sementara tinggal gimana space create yang akan diciptakan oleh pemain-pemain orang untuk ke arah Kabuki dan juga nanti dari arah Aran yang mungkin yang akan memotong dari arah blind spot. Ya, tapi inilah dia minusnya ketika kita melihat ada Novaria yang memang poin plusnya adalah bisa membuka hampir keseluruhan map yang ada di Land of Dawn. Mapnya terang banget sih. Mapnya terang banget tapi targetingnya sangat-sangat minim sekali. Dan pertemuan di menit 1:40 ternyata akan menuju ke area dari XP lane. Sama-sama bergerak untuk menekan para XP lane-nya agar tidak hadir di area setup turtle. Tapi masalah utamanya, Don saat lagi akan mendapatkan level yang keempat dan dia bakal kuat banget selama ada Viraga Armor di dalam tubuhnya. Itu dia, PR untuk tim Aura. Gimana caranya mereka bisa memecahkan Viraga Armor yang dimiliki oleh Don. Sementara posisi dari Gugun sudah mulai terlihat RRQ. Mereka sudah mulai melakukan inisiasi ke area turtle yang pertama. Yawi bakal coba dipotong. Brusco maju ke area depan. Kali ini Don udah punya Less Insanity. Tapi tenaga dibuka begitu saja. Dan Gugun yang berhasil mendapatkan satu buah turtle pertama. Sementara Yawi implosion! Mengenai ke arah 3 pemain. Didorong second hammer. Satu eksekusi yang begitu baik. Tapi lihat ada Aran yang langsung memotong dan mendapatkan 2 pemain. Sementara ada 1 pemain yang tumbangnya itu. Gugun pertukaran 1 untuk 3. Kan dengan adanya implosion dan minimnya Purify, mau tidak mau RRQ harus mengakui bagaimana teamfight yang terjadi di area turtle tadi adalah sebuah kerugian. Dan sekarang kalau kita melihat sedikit dari emblem yang dimainkan, Skylar sudah selesai dengan Heptasis, dia juga sudah memiliki emblem Assassin. Rapture jadi pilihannya, sehingga kali ini penetrationnya akan sangat-sangat tinggi sekali. Tapi Brusco dia memilih ke arah Bargain Hunter, dia memilih untuk mendapatkan item secepat mungkin dengan gold yang sangat-sangat minim. Karena dia tahu dia roamer. Dan sangat wajar kalau misalkan saat ini kita melihat roamer mau gak mau harus beli item secepat mungkin. Apalagi dengan kehadiran dari Conclusive Blast yang mungkin akan jadi solusi ketika dia harus ditugaskan untuk melakukan clear wave. Wow, kita menyaksikan juga ya saat ini di mana keuntungan menuju ke arah 1000 gold dan bahkan MVP-nya sama dan di sini sisinya masih 4/2 ya. Iya, 4/2 yang dimana Eterna juga Mirko. Dia mempercayakan bahwa Talent Prediction akan menuju ke arah Aura, tapi Yawi. Oke, nampaknya tim Fajar bottom lane dan poking damage pun terjadi. Membuat Yawi mengurungkan niat, ditambah lagi dia tidak ada flicker. Memaksakan keadaan ini juga nggak bagus untuk dia. Karena kondisinya dia akan kehilangan seluruh posisi ketika nanti ada turtle. Dan seperti yang kamu bilang Ji, sekarang power spike ini udah lumayan mungkin kelihatan juga ya dari sisi RRQ. Apalagi dia membawakan clean, Profesor. Ya. Jadi harusnya untuk landing early ini masih bisa ditinggal secara mandiri. Apalagi Untuk Skylar. dengan Heptasis ya, first itemnya dia udah punya tambahan HP juga. Penetration point dan slow effect-nya. Jangan lupakan bahwa efek ambush akan bisa menghentikan beberapa hero dari Aura yang sangat-sangat reliable tanpa dengan dash ability yang bisa mereka mainkan. Contohnya kayak Yeskiel atau bahkan Kabuki ketika mungkin nanti Venom Step-nya lagi dalam keadaan cooldown. Tapi Gugun, tadi dia sudah terkena dengan welcome. Alright, tapi akan di sana retribution-nya. Gak ada yang berhasil mendapatkan siapapun. Permasukan dari tim Aura, mereka terperangkap di dalam Turtle dari Jawe. Mencoba untuk menyelamatkan para pasukan dari tim Aura. Arat harus mundur, minimal Arat akan menukar dengan 1 poin kill. Tapi nampaknya terperangkap tempatkan. Yes, kill. Langsung menargeting dengan sangat baik. Dan Don menjadi satu-satunya korban jiwa dari RRQ. Don gak bang? Don, tapi nggak terlalu banyak juga yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Don ya. Karena sebelum turtle-nya di secure,
oleh Okta tadi, itu Viraga Armornya udah keburu dipecahin terlebih dahulu, Profesor. Ya makanya, seperti yang aku bilang kalau seandainya setup di area turtle sangat membutuhkan Viraga Armor. Ya. Sehingga kali ini teman-teman dari RRQ nggak akan bisa melakukan team fight secara maksimal. Mau nggak mau akan ada korban, kecuali kalau misalkan Dawn-nya selesai dengan Immortality. Item yang akan membuat dia makin lebih durable dan makin lebih sulit sekali untuk di take down. Ya, power poking dari Aura ini kelihatan memang lagi ada di tangan dari Eskiel, Profesor KB. Tapi ini yang bisa menjadi sebuah pertanyaan baru. Irat berada dalam keadaan dia menelan Akai dari Gugun. Ya. Sehingga Gugun tidak bisa memainkan Retribution. Tapi untuk kali ini permainan objektif dari RRQ mulai terlihat celahnya. Oke, apakah celahnya akan dimaksimalkan? Lihat Brusco berada di lini depan. Oke, tapi nampaknya Brusco sudah benar-benar dipoking habis-habisan. Dan bahkan Yeskiel kali ini bakal coba melakukan sedikit poking damage. Karena mereka juga nggak mau bertukar dengan hanya Gugun yang sekarat. Brusco juga, minimal kalau Brusco nggak ada, tim fight ini akan cukup lancar. Skylar nggak bakal punya cover. Dan Okta ini yang akan menjadi tugas untuk sosok seorang Aran. Benar, Iran gak akan cukup. Mereka dari RQ benar-benar butuh setup yang perfect banget. Aku bisa bilang Brusco dengan minion Fury-nya. Apalagi tidak akan ada Purify di tangan dari pemain-pemain Aura. Tapi hal yang sama juga terjadi karena impulsion dari Yawi menjadi pembuka yang manis tadi. Ketika di turtle pertama berhasil didapatkan oleh pemain-pemain dari Aura. Masalahnya next turtle bakal ready flicker dari hampir semua pemain. Dan implosion flicker bisa saja muncul kembali atau bahkan heavy spin sekalipun Iya. untuk team fight kali ini. Dan mungkin kita akan melihat 5 lawan 5. Godsel kami mendapatkan mereka fokus menuju ke sosok seorang Okta. Minan Fury mencoba untuk menyelamatkan semua tapi heaven speed menjepit Okta dan tidak akan bisa kemana-mana. Tidak ada Okta, tidak ada magical damage. Dapatkan Kabuki, Free di depan sana untuk memberikan damage terhadap seorang Brusco dan Aran. Membantu dengan sangat insaf satu kill. Looking for triple kill dari sosok seorang Aran. Memilih untuk mundur, tapi nampaknya Kabuki juga sadar akan dirinya tidak mampu maju ke arah depan. Dan Iran tidak akan bisa bertahan cukup lama karena para pasukan Aura sangat kuat di depan sana untuk menyelamatkan dia dengan sangat instan. Melenyapkan dengan Kari, dengan damage yang besar dari Aran, plus Yeskiel. Barat cuma menjadi dinosaurus biasa, Profesor. Seperti biasa, tidak ada healer, otomatis Baras yang akan sangat-sangat mudah untuk di-engage. Dan kali ini Aran. Oh my god, Aran masuk terlalu dalam. Tapi nampaknya dia harus ter-shutdown. Meskipun begitu, kayaknya aku bisa melihat Aura ini ganas, menggigit, tajam. Beda sama seperti kemarin. Aha. Tapi mungkin satu hal yang mungkin harus mereka perhatikan. Kedisiplinan. Kedisiplinan ya. Kalau aku malah melihatnya ini Aran sudah mulai menunjukkan performa yang baru dari season lalu. Dia memang tetap bermain dengan objektif. Lihat di bagian top lane, turret sudah hancur. Bottom lane, begitu juga sebaliknya. Iya. Tapi kali ini dia lebih targetingnya yang ternyata benar-benar improve jauh banget. Okta 2 kali di take down hanya karena lagi dan lagi Pakito dari Aran engage yang selalu ke lini belakang. Jab demi jab dia torehkan hanya agar nantinya Okta tidak bisa join team fight. Dan Aura benar-benar menang dari segi jumlah. Ini yang selalu diulang dari turtle yang pertama sampai dengan turtle yang ketiga. Sehingga RRQ harus mencari celah. Apa yang mungkin bisa mereka dapatkan dari implosion tadi. Entah Yawinya dulu yang bakal dihajar. Atau mereka bakal bermain dengan flanking juga. Karena kali ini Dawn sudah memiliki War Axe. Tapi ingat, dia juga perlu immortality agar poking damage-nya pun tidak lebih daripada sekedar memecahkan Viraga Armor. Dia harus menukarkan juga salah satunya minimal resource flicker. Atau bahkan setidaknya immortality yang pecah juga dari kubu Aura. Karena walaupun sampai saat ini masih belum ada immortality yang dibalurkan oleh kedua belah tim. Tapi setidaknya Guardian Helmet ini loh yang bikin Gugun makin strong dari depan. Gugun Guardian strong Helmet. dan bahkan Gugun ini tidak butuh di cover kondisinya Momochan. Dia biarkan sendiri, dia bisa untuk punya self defense. Yawi, dia tinggal menjadi sosok pick over yang sangat-sangat berani. Karena saya tidak melihat adanya Purify di sosok RRQ. Iya. Begitu juga dengan Aura. Aura. Tidak bermain dengan Purify walaupun di sana ada Brusco dengan Minion Fury. Sebenarnya kalau ngomongin masalah setup team fight ini bisa dibuka oleh kedua belah roamer sih. Antara Yawi dan juga Brusco. Tinggal gimana follow up itu dibuka dan bahkan mungkin dilakukan oleh pemain-pemain dari kedua belah tim untuk memberikan dealing damage di sisi belakangnya. Karena kelihatan di team fight terakhirnya dua team fight itu kepisah Pak Betul KB. Oke, tapi nampaknya setup telah terjadi oleh para pasukan tim Aura. Mereka telah menunjukkan para batang hidungnya di depan sana. Konser gaming pun terjadi apa implosion! Yawe!
berhasil kali ini membuat para pasukan dari tim RRQ berhenti sejenak. Dan bahkan Irat pun harus menjadi korban keganasan tim Maura. Lihat di sana, Yawi lagi membuat momen. Implosion by Yawi. Bahkan Lord di tangan Aura Profesor ini Aura yang menggigit. Itu thanks to Aran juga. Ada yang lihat nggak Aran pegangin Okta dan juga Skylar. Langsung Hingga ke bawah. dua-duanya keluar flicker by the way. Dan jabnya betul-betul panas dari Samsak tinju Aran. Dan ini yang mungkin perlu diperhatikan. Lini belakang dari RRQ terlalu besar. Sehingga tidak ada cover. Dan Irat terpisahkan dari team fight yang terjadi di area Lord tadi. Lord jadi bebas. Karena Irat berhadapan dengan 4 pemain sekaligus. Karena kebetulan 2 pemain dari RRQ tidak ada yang bisa mengganggu ke arah Gugun. Karena memang yang dipegang oleh Aran adalah damage dealernya. Iya, yang diincar benar-benar adalah lini belakangnya Okta dan juga Skylar. Dan kali ini Aura mereka berhasil untuk mendapatkan Lordnya dan Si Halbert. Bro, dia Menandakan kalau Aran tidak membuat ke arah item yang menambahkan HP. dia komit. Dia bakal Dia komit ke komit. Skylar karena Skylar punya tambahan 250 HP dari Heptasis. Ini akan menjadi pembeda tentunya Momochan. Antara Aran dan juga lini belakangnya Aura. Dari Tentunya, segi damage dari segi ada. damage ada dan dari segi lifesteal spell fam semuanya akan terdina dengan life bane. Wah, apakah memang Aran yang harus ditargetkan oleh tim RRQ untuk Wah. dikembangkan terlebih dahulu? Aku gak setuju sih. Itu terlalu rugi. Kenapa? Riskan. Pertama, Gede banget. mobilitasnya terlalu banyak. Variabel Buang untuk waktu nggak sih? buang waktunya. Setuju. Iya. Ditambah lagi juga source skillnya dia punya flicker. Yang ada ya seketika dia ngincer Aran, dia di sandwich balik dengan 4 orang yang tersisa. Dan jangan lupakan jabnya Pakito sekarang itu habis di buff juga. Dia range-nya sama seperti Heavy Life Punch. Jadi lebih lebar juga. Dan itu yang mungkin bisa membuat durability dari Aran makin lebih percaya diri. Apalagi sekarang dia benar-benar menjadi the killing machine. Dia bawa Hunter Strike, dia bawa Malefic Roar, dan bahkan ada si Halbert juga. Seperti yang tadi udah kita mention. Dan lihat gold benefitnya. Sangat-sangat tinggi sekali. 6.000 bro. Ini benar-benar membuat Aura unggul secara 6.000 item. Dan kali ini dari segi goldnya aja Irat mau gak mau harus lebih sadar. Kalau misalkan dia maju sendirian, dia akan dimakan. Apa solusinya? Immortal Winter mungkin akan bisa menjadi solusi. Ya, benar. Dan bahkan Aran Double jab yang dikeluarkan. Bahkan Don di sana harus sekarat. Tapi di sini kondisinya Irat dia udah gak dapet purple dan bahkan dia pun gak bisa menahan badan. Kondisi Kari di depan sana itu loh yang ngebuat dia harus benar-benar jadi termeltdown. Aku malah lebih setujunya sebenarnya. Mungkin ya Iratnya lebih bisa berperan aktif menuju ke arah Yawi. Batalkan gimana pun caranya Yawi dengan inisiasinya. Selama Skylarnya masih bisa untuk mendeliver damage secara maksimal. Karena clean ini mau main front to back menurutku gak masalah. Yang penting targetnya benar-benar bisa didapatkan dan eksekusinya benar-benar gak nanggung. berarti posisi dari Skylar dan juga Okta yang memang diincar sama Aran ini akan jadi tugas dari Don sendiri kah? Dan lihat kali ini mereka sudah melakukan setup. Irat di depan Lihat, sana. Apakah coba ditambah dengan Retribution Breakout. Berhasil didapatkan. Dan bahkan Irat menjadi korban lagi. Bersama dengan Brusco akan di-all-in ke Eternal Cult. Untuk defensif. Tapi lihat di belakang sana Aran. Mencoba untuk mencari celah untuk masuk. Dan untungnya ini ada satu komen untuk tidak masuk lebih dalam. Ya. Karena mereka sudah mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Dan Lord akan cukup sia-sia kalau ada satu korban jiwa dari Aura. Call yang bagus, tinggal kita tunggu apakah Aura akan menjalankan 3 laningnya. Karena kebetulan di mid lane kayaknya udah bakal langsung dihancurkan dengan cepat. Tinggal melihat Aran di bottom lane. Karena ini bisa menjadi potensi celah agar nantinya base turret yang kita tahu sekarang super minion sudah sangat-sangat menjengkelkan sekali Momochan. Iya, dan Kabuki ini udah dapetin beberapa item yang dibutuhin loh. Ini lini depan dari RRQ seperti Irat bakalan nonton. Dia punya Demon Hunter Sword, dia punya Malefic Roar yang baru aja jadi di menit yang ke-13 tadi. Dan Lord kali ini sudah mulai berjalan. Lord yang kedua yang berhasil didapatkan oleh Aura menuju ke area top lane. Dan apakah inisiasi dari Aura akan dibuka? Yawi punya satu buah flicker. Sebenarnya ini adalah sebuah pertanda perang kalau misalnya kalian sadar. Ya. Pertanda perang adalah ketika ada Astral Echo dibuka, itu adalah kesempatan Yawi. Dan hitboxnya Irat lihat Hitbox, itu iya. gede banget, lebih gede dari tower soalnya. Lebih gede daripada tower, tapi di balik itu semua mereka sadar. Dari tadi Skylar itu cukup sakit untuk didekati. Jadi kalau untuk tim fight di dalam best turret dari tim RRQ itu nggak worth it. Tapi Aran udah ngerasain tes damage-nya sih. Lihat dia sampai ready dengan immortality. Sehingga hal tersebut yang mungkin udah ada tindakan preventif terlebih dahulu. Iya. Ketika nanti dia bakal 1v1 sama Skylar. Nah, masalahnya utamanya adalah bagaimana cara untuk Skylar ketemu terus sama Aran. Ini yang dari tadi nggak ketemu dari kubu RRQ. Karena minimal kalau misalkan Arannya bisa ditumbangkan, ketika tidak ada Lord,
itu bakal jadi poin plus. Tapi kalau ada Lord, wah ini yang bakal jadi pertanyaan. Menang dari segi jumlah berarti ya, Masalahnya menang secara itu. kuantitas. Menang secara kuantitas, tapi kalau misalkan quality dari segi ultimate-nya sudah hampir semuanya dikeluarkan, sama aja bohong, gak bakal bisa fight di area Lord. BOD udah di tangan Skylar. Ini mungkin udah harus dipikirkan 2 kali untuk para pasukan Aura. Bermain front to back, Profesor. Mereka juga tidak akan cukup bertahan lama. Ya, menurutku yang lebih harus diperhatikan adalah Don dengan immortality-nya. Karena